Studio Lovers, akibat ketidaksengajaan lahirlah senjata api. Kok bisa ya? Nah, kisahnya dimulai sekitar 1000 tahun lalu. Waktu itu, raja-raja Cina dipenuhi hasrat ingin hidup abadi. Oleh sebab itu, segala sumber daya dikerahkan, termasuk para alkemis yang dikerahkan untuk menemukan rahasia atau obat keabadian itu. Dalam pencariannya, para alkemis secara tidak sengaja menemukan elemen eksplosif yaitu bubuk hitam atau bubuk mesiu yang dalam bahasa Cinanya nih disebut huoyao. Nah, bubuk hitam itu merupakan kombinasi dari bahan kalium nitrat, belerang, dan juga arang. Di abad ke-9 hingga ke-10, Cina adalah bangsa pertama yang menggunakan bahan peledak. Senjata itu dalam bentuk tombak api. Batang bambu atau batang logam ditanamkan bubuk mesiu. Tombak api ini digunakan selama Perang Jinsong dalam era dinasti Song yang dimulai pada 960 hingga 1279. Tombak api inilah dicatat sebagai perangkat senjata pertama dan juga penggunaan mesiu pertama yang diketahui dalam sejarah. Nah, Lovers, inilah tonggak awal perkembangan senjata api. Namun sebelum kita lanjut tentang asal-usul dan juga fase perkembangan senjata api, seperti biasa, jangan sampai lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info menarik dari Studio Langit. Meriam. Dari Cina, bubuk hitam itu menyebar ke Eropa sekitar awal abad ke-13. Nah, hak paten pembuatan bahan peledak atau bubuk mesiu di barat didaftarkan pertama kali oleh Roger Bacon tahun 1242. Bubuk mesiu memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perubahan sistem sosial di Eropa sejak tahun 1300 sampai 1400. Segala jenis pemerintahan akan runtuh oleh terjangan bola-bola meriam. Benteng-benteng yang melindungi wilayah kekuasaan seorang raja dan bangsawan tidak akan kuat menahan gempuran yang dihasilkan dari senjata api. Di Eropa, meriam menjadi senjata api pertama yang menggunakan bubuk mesiu sebagai bahan untuk menembakkannya. Terdapat sebuah bukti yang menjelaskan pemakaian senjata api pertama terjadi pada pertempuran di Seville tahun 1247. Namun bukti lain menyebutkan pemakaian bubuk mesiu pertama mengacu pada meriam yang diduga dibuat oleh seorang berkebangsaan Jerman yaitu Berthold Schwarz pada 1313. Meriam pertama yang dibuat bentuknya sangatlah sederhana nih Lovers, tetapi bentuknya besar dan juga berat sehingga dibutuhkan beberapa orang untuk menggunakannya. Cara menembaknya pun hanya dengan menyulutkan api kecil pada lubang yang telah diberi sumbu. Kekurangan dari cara tersebut adalah sulitnya menjaga api tetap menyala. Cara lain untuk menggunakan meriam adalah dengan memutar roda logam untuk menghasilkan percikan api yang akan menyalakan bubuk mesiu. Senapan. Setelah ditemukannya meriam, kemudian mulailah dikenal penggunaan senjata api dalam bentuk yang lebih kecil dan praktis yaitu senapan. Tahun 1500 mulailah berkembang penggunaan senapan yang disebut arquebus atau senapan kopak yang kali pertama digunakan di Spanyol. Senapan ini pengisian pelurunya cukup memakan waktu nih, dilakukan dari moncong senapan. Pemicunya seutas tali sumbu api yang dikaitkan pada logam berbentuk es yang jika digerakkan akan menyentuh cawan mesiu lalu melontarkan peluru. Sayangnya nih arquebus tidak cocok dalam keadaan basah sehingga akurasinya buruk, jangkauan tembaknya kurang dari 200 meter. Namun dalam perang Cerignola pada tahun 1500-an, pasukan Spanyol yang membawa 1000 penembak arquebus memukul pasukan Prancis.
Dari model arquebus kemudian berkembang menjadi senapan lontak atau biasa disebut dengan musket. Senapan ini lebih akurat, daya jangkaunya lebih jauh dan daya tembus pelurunya lebih baik. Selanjutnya nih terjadi pembaharuan yang dilakukan, yaitu senapan yang menggunakan mekanisme flintlock. Nah, flintlock adalah penggunaan batu api untuk memantik percikan di dalam cawan mesiu. Pengisian amunisi masih melalui ujung laras, dibantu semacam besi yang disebut ramrod. Nah, jangkauan tembaknya mencapai 180 meter. Jenis senapan ini diproduksi massal oleh Inggris yang disebut brown bass. Pada periode yang sama, di Jepang berkembang senapan laras panjang yang disebut teppo. Nah, teppo mendapat pengaruh dari Portugis. Pistol. Konon, kata pistol berasal dari nama salah satu kota di Italia yang menjadi tempat pembuatan pistol di abad ke-15 bernama Pistoia. Nah, pada 1807, Alexander Forsyth memperkenalkan sistem perkusi. Sistem tersebut merupakan cara pengisian bubuk mesiu melalui bagian moncong pistol dengan cara ditekan menggunakan sebuah alat khusus. Samuel Colt, seorang ilmuwan dari Amerika Serikat, kemudian berhasil membuat pistol otomatis yang dikenal dengan nama Colt Peterson. Pada tahun 1857, Horace Smith dan Daniel Wesson berhasil mengembangkan pistol revolver yang dapat menggunakan peluru tebor. Kemudian nih, pada tahun 1897, John M. Browning berhasil membuat pistol yang dapat diisi oleh 8 peluru dan dapat ditembakkan secara beruntun. Stulovers, selanjutnya nih di abad ke-20, meriam, senapan, dan pistol semakin berkembang dan tidak terbendung. Senjata api semakin canggih, praktis, dan tentunya mematikan. Dari sekedar bubuk mesiu kemudian berkembang dahsyat jadi rekayasa atom atau nuklir. Nah, itulah dia fase-fase perkembangan asal-usul senjata api. Jangan lupa ya tinggalkan jejak di kolom komentar. Sekalian juga tekan tombol like dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video menarik yang lainnya. Bye-bye.